Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ini kita akan membahas perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Kita masuk bab baru setelah sebelumnya kita sudah selesai membahas terkait APBN, seperti apa pemasukan dan pengeluaran negara maupun daerah. Nah, dalam pertemuan ini kita akan membahas segala hal terkait dengan pajak, termasuk nanti menghitung pajak. Jadi kalau kalian sudah bekerja, suatu saat kalian bisa menghitung pajak kalian sendiri yang harus dibayar itu berapa. Oke, ini yang akan kita bahas dalam pertemuan ini, konsep dasar pajak. Kita lihat pengertiannya apa, ciri-cirinya, fungsi, apa beda pajak dengan pungutan yang lain. Jenis dan tarif pajak, sistem dan pemungutan pajak seperti apa, objek pajak, dan kita lihat ini pengertian pajak, apa sih pajak itu. Nah, kalau kita lihat pengertian secara umum, pajak itu adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, atau artinya dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Ini istilahnya adalah kontraprestasi. Jadi balas jasa yang diterima orang yang bayar pajak itu tidak secara langsung. Si Ahmad bayar pajak 50 juta, tapi pemerintah nggak akan memberikan sesuatu sebagai balas jasanya ke si Ahmad, tapi si Ahmadnya ikut merasakan fasilitas umum atau apa yang disediakan oleh pemerintah seperti pembangunan jalan raya dan lain-lain. Jadi ini arti pajak secara umum, sudah diatur dalam undang-undang, bisa dipaksakan, dan sifatnya kontraprestasi atau mendapat balas jasa tidak secara langsung, itu artinya. Nah, dalam undang-undang sendiri nomor 28 tahun 2007, kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi. Jadi kalau menurut undang-undang, pajak itu adalah kontribusi wajib. Memang utang pribadi. Kalau kita warga negara Indonesia berarti kita punya utang ke negara jika kita sudah menjadi wajib pajak. Sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung, digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi memang pajak ini gunanya adalah untuk kita. Jadi istilahnya dari kita untuk kita. Maka warga negara kita ini atau negara kita ini itu dijalankan lewat pajak. Seperti kita pelajari di APBN, pos paling besar dalam penerimaan negara itu adalah pajak, terutama pajak penghasilan. Nah, apa landasan konstitusional pajak ini? Ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Jadi memang sudah jelas dasar hukumnya. Apa ciri-ciri pajak? Ini adalah iuran rakyat kepada kas negara, dikenakan kepada masyarakat yang wajib pajak, artinya kepada masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk bayar pajak, seperti misal kalian kan anak SMA, jadi belum bayar pajak penghasilan, tetapi ada dalam beberapa hal kalian harus bayar pajak seperti misalkan pajak PPN. Kalau kita makan di restoran kan suka ada tuh 10%. Nah, jadi iuran ini sifatnya kepada masyarakat yang memang ditujukan, itu namanya wajib pajak. Wajib pajak itu berarti orang yang sudah wajib membayar pajak. Ditetapkan berdasarkan undang-undang, tidak ada balas jasa secara langsung atau istilah kita kontraprestasi, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Nah, unsur-unsur pajak, ada subjek pajak, bisa perorangan atau badan hukum, wajib pajak atau si orangnya itu
orang pribadi atau juga badan hukum. Badan hukum arti di sini adalah seperti bentuk perusahaan atau usaha lain. Objek pajak itu bisa pajak penghasilan, bumi dan bangunan, barang impor, mobil dan motor. Ada tarif pajak juga. Nah, selanjutnya kita lihat fungsi-fungsi pajak. Dalam APBN juga ada fungsi APBN, pajak juga memiliki beberapa fungsi. Yang utama, pajak itu sebenarnya berfungsi sebagai budgeter. Budgeter itu anggaran, anggaran itu dana. Jadi, secara dasarnya, pajak ini gunanya adalah sebagai pemasukan untuk keuangan negara untuk membiayai pembangunan seperti pembangunan infrastruktur jalan dan lain-lain. Jadi pada dasarnya dulu fungsi utama pajak ini adalah untuk membiayai keuangan negara. Nah, jadi ini fungsi utama dari pajak, itu fungsi anggaran. Yang kedua, fungsi pajak selanjutnya itu adalah fungsi pengatur atau istilahnya adalah regulasi. Jadi kalau kalian dengar di berita atau dimanapun, regulasi itu artinya berarti aturan. Jadi pajak ini bisa sebagai alat kebijakan ekonomi politik yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan konsumsi masyarakat. Jadi artinya pajak ini bisa sebagai alat politik untuk mengatur negara. Makanya kita sudah nanti akan belajar kebijakan moneter yang mana nanti pajak ini bisa mengendalikan inflasi. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi stabilisasi. Pajak bisa pemerintah dapat mengatur aktivitas masyarakat sehingga tercipta kondisi ekonomi yang stabil. Jadi melalui pungutan pajak, contohnya mungkin jika kalau negara kita kekurangan duit atau uang, tentu akan kesusahan dalam mengelolanya. Dan kalau kita bayar pajak, negara punya uang, kita juga yang senang kalau negara kita bisa mengatur dengan baik, menstabilkan perekonomian. Nah, ini contoh menstabilkan melalui pajak. Ketika inflasi tinggi, pemerintah dapat menaikkan tarif pajak penghasilan supaya jumlah uang beredar turun dan harga-harga dapat dikendalikan kembali. Jadi ini pajak bisa untuk mengatur perekonomian. Redistribusi pendapatan. Nah, pajak ini ditujukan untuk memenuhi unsur pemerataan. Artinya bagaimana? Masyarakat yang kurang mampu tentu tidak akan dituntut untuk bayar pajak. Nah, tapi yang bayar pajak itu adalah yang sudah mampu, yang berpenghasilan tinggi. Nah, nanti pemerintah akan menyalurkan kembali pajak yang dibayar pengusaha atau masyarakat tinggi itu kepada masyarakat semua kalangan. Yang bayar pajak orang yang mampu, tetapi yang tidak mampu ikut menikmati hasilnya. Jadi ini namanya redistribusi. Itu kan artinya ulang. Jadi redistribusi berarti pendapatan, distribusi ulang pendapatan. Pendapatan orang mampu diberikan ke negara, negara mengembalikan ulang kepada masyarakat, baik yang mampu maupun yang tidak. Jadi ini empat fungsi pajak. Selanjutnya kita lihat apa perbedaan pajak dengan pungutan lainnya. Selain pajak itu banyak kita temukan pungutan di lapangan. Contohnya seperti retribusi dari warga negaranya. Retribusi biasanya dipungut oleh daerah, pemerintah daerah. Retribusi ini pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Jadi yang memungutnya adalah pemerintah daerah. Nah, ini perbedaannya pajak dengan retribusi. Kalau kita lihat dari pihak yang memungutnya, pajak itu pemerintah pusat, retribusi itu pemerintah daerah. Kontraprestasi, balas jasanya pajak tidak langsung, retribusi itu dibalas secara langsung.
Objek pemungutan pajak secara umum. Kita lihat dari objek pemungutan pajak secara umum, sementara retribusi dipungut untuk yang menggunakan jasa yang disediakan pemerintah. Jadi kalau retribusi itu kalau kita pakai jasa yang disediakan pemerintah ya bayar. Kalau nggak pakai ya nggak usah bayar. Nah, sementara kalau pajak, asal kamu sudah memenuhi syarat wajib pajak, berarti wajib bayar pajak. Nah, ini perbedaan dari objek pemungutannya. Dilihat dari dasar hukumnya, pajak diatur dengan undang-undang, sementara retribusi diatur dengan perda atau peraturan daerah. Dari sifat dan sanksinya, pajak bersifat memaksa, artinya kalau kalian nunggak bayar pajak itu bisa dipidanakan. Makanya kemarin Deddy Corbuzier itu bayar pajak mobil mewahnya hampir miliaran rupiah ya. Berapa miliar itu lupa. Jadi intinya kalau pajak ini sifatnya tegas dan memaksa, retribusi kurang tegas. Apa sih contoh retribusi? Contohnya seperti pungutan iuran sampah. Nah, misalkan kita tinggal di perumahan, suka ada iuran sampah bulanan. Nah, ini karena pemerintah menyediakan jasa mengelola sampah, maka penghuni perumahan itu harus bayar retribusi tersebut. Nah, tapi ini juga kurang tegas. Ada beberapa keluarga yang tidak mau bayar uang sampah mungkin karena dia mengelola sampahnya sendiri atau seperti apa. Intinya retribusi itu kurang tegas sanksinya. Selanjutnya kita lihat jenis-jenis pajak. Pajak ada yang kita lihat dari pihak yang menanggung, ada pajak langsung. Pajak langsung ini artinya pembayarannya itu ditanggung sendiri, tidak bisa diwakilkan ke orang lain atau pihak lain. Harus ditanggung sendiri. Contohnya seperti pajak penghasilan. Nah, misalkan ibu yang sudah berpenghasilan, tapi nyuruh kalian yang bayar pajaknya atau dialihkan ke siapa, itu tidak bisa. Jadi kalau kita yang sudah terutang wajib pajak, maka kita yang harus bayar pajaknya, tidak bisa diwakilkan. Nah, contoh dari jenis pajak ini adalah PPh dan PBB. Ada juga sifatnya pajak tidak langsung. Ini jenis pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain, misalnya PPN. PPN itu sebenarnya pajak yang dikenakan pemerintah untuk pengusaha atau yang punya restoran atau yang punya usaha. Tetapi mereka mengalihkannya kepada konsumen. Nah, jadi yang bayar konsumen. Nah, itu pengalihan namanya, pengalihan pajak. Jadi maka beberapa tempat kita perhatikan kalau kita ingin beli sesuatu sudah termasuk pajak. Harga sudah termasuk pajak. Itu artinya pengusaha itu sudah menghitung pajak ke dalam harga barang tersebut gitu. Nah, cukai juga termasuk pajak tidak langsung. Kita lihat menurut pihak yang memungut. Pihak yang memungut bisa pajak pusat, berarti yang memungut ini adalah pemerintah pusat. Sudah kita pelajari di APBN, pajak yang masuk ke pusat itu apa saja, yang besar-besar biasanya PPh, PBB, pertambangan, dan perkebunan. Terus ada juga pajak daerah. Nah, pajak daerah ini yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik pemerintah tingkat 1 yaitu provinsi, maupun pemerintah tingkat 2, itu kabupaten atau kota. Contohnya adalah PKB, pajak kendaraan bermotor yang masuk ke pungutan pajak provinsi, pajak reklame yang masuk ke pungutan pajak pajak kota. Nah, sudah ada penjelasan pembagiannya di pertemuan sebelumnya. Nah, kita lihat menurut sifatnya, pajak objektif. Ini adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Jadi, tidak dilihat apakah wajib pajak itu kaya atau tidak. Selama dia
terkena aturan bayar pajak, maka dia harus bayar pajak. Contohnya seperti PPN. Nah, tentu yang punya restoran itu tidak tahu pelanggannya kaya, miskin, tidak mampu, ngutang, atau segala macam. Yang penting saat dia makan di restoran itu, dia harus bayar pajaknya. Nah, ini namanya pajak objektif, tidak memperhatikan keadaan si wajib pajak tersebut. Ada pajak yang subjektif, memperhatikan kondisi wajib pajak, seperti penghasilan. Nah, kalau nggak punya penghasilan, jangan disuruh bayar pajak, gitu kan. Itu malah memberatkan. Sementara tujuan dari adanya pajak ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, ini adalah jenis-jenis pajak yang bisa kita lihat dari segi pihak yang menanggung atau pihak yang memungut dan juga menurut sifatnya. Selanjutnya kita lihat jenis-jenis pajak pemerintah pusat dan provinsi. Nah, ini yang masuk pemerintah pusat dan daerah. PPH, PPN, PPNBM, Bea Materai. Nah, ini jenis-jenis pajak yang masuk ke daerah dan retribusi daerah. Nah, ini pajak provinsi, PKB, PPNKB, air permukaan, pajak rokok, ada kabupaten kota, pajak hotel, restoran, dan bla bla bla. Bisa kalian baca sendiri. Dan ini adalah contoh-contoh retribusi yang disediakan oleh pemerintah. Jadi sederhananya retribusi ini adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah. Ketika kita memakai jasa tersebut, ya kita harus bayar. Retribusi IMB, pembuatan izin tempat penjual minuman, izin gangguan, retribusi izin trayek, bla bla bla. Atau juga ada retribusi pelayanan parkir di pinggir jalan umum. Jadi kalau kita bayar parkir di pinggir jalan itu harusnya masuk ke pungutan daerah, harusnya ya. Itu retribusi namanya. Nah, kita lihat jenis-jenis pajak yang dipungut pemerintah kabupaten atau kota. Ini dia, bisa kalian lihat sendiri nanti. Hotel, hiburan, parkir, restoran, reklame, itu semuanya masuk ke kota. Nah, ini soal latihan, silahkan dipelajari setelah ini nanti akan dikirim. Kita masuk selanjutnya, tarif pajak. Ada yang sifatnya proporsional. Proporsional itu artinya pemungutan itu menggunakan persentase yang tetap. Jadi berapapun jumlah yang dikenakan pajak. Contohnya seperti PPN tetap persentasenya 10%. Nah, tapi tentu 10% dengan 50.000 dan 10% dari 500.000 itu berbeda. Jadi tetap pajak yang akan kita bayar itu sesuai dengan jumlah yang kita belanjakan. Tapi tetap dikali 10%. Itu namanya tarifnya proporsional. Ada sifatnya degresif. Pajak ini agak jarang ditemukan karena sifatnya persentase pajaknya justru menurun seiring semakin besarnya penghasilannya. Jadi atau semakin besarnya pengenaan pajak, dasar pengenaan pajaknya. Mungkin ada contoh yang lebih relevan dengan pajak degresif ini adalah seperti untuk barang ekspor. Nah, jadi barang-barang ekspor itu dikenai pajak degresif. Artinya semakin banyak barang yang kalian ekspor itu akan semakin kecil pajaknya. Tapi ibu juga nggak tahu di Indonesia apakah menggunakan pajak degresif ini. Nah, biasanya ini diberlakukan untuk memotivasi pengusaha ekspor supaya lebih meningkatkan penjualannya. Kalau ekspornya tinggi kan bagus ya. Nah, selanjutnya ada namanya tarif tetap. Tarif tetap itu artinya persentasenya itu tetap. Jadi dia nggak berubah, bukan hanya dia nggak memakai persentase. Jadi memang segitu. Contohnya kayak materai. Materai 6.000, ya pajaknya berarti 6.000.
Jadi kalau kita beli materai sebenarnya secara tidak langsung kita tuh bayar pajak. Nominalnya sesuai dengan materai yang tertera di situ, nominal yang tertera di materai itu. Selanjutnya ada tarif progresif. Nah, ini yang normal terjadi dan ini yang berlaku di Indonesia, yaitu semakin besar penghasilannya, maka pajak yang harus dia bayar itu akan semakin besar. Contohnya seperti pajak penghasilan. Tentu pajak orang yang berpenghasilan 50 juta itu tidak sama dengan orang yang berpenghasilan 10 juta. Semakin besar penghasilannya, pajak yang harus dia bayar itu akan semakin besar juga. Itu namanya tarif progresif. Nah, ini sistem pemungutan pajak yang harus kalian ketahui. Ada official assessment system. Official itu berarti kan kantor. Jadi official assessment system ini menyerahkan pemungutan pajak kepada pemerintah atau petugas pajaknya yang menghitung besaran pajak terhutang. Jadi di sini si wajib pajak itu sifatnya pasif, nggak melakukan apa-apa, tunggu datang surat ketetapan dari pemerintah berapa yang harus dia bayar, tinggal bayar nanti. Jadi semuanya diatur oleh petugas pajaknya. Ada juga self-assessment system. Self-assessment system ini justru kebalikannya. Ini diserahkan kepada wajib pajak itu sendiri. Jadi dia menghitung sendiri pajaknya, melaporkan sendiri, membayar sendiri pajaknya. Dan ini yang biasa berlaku di Indonesia. Jadi aktif kita yang mendatangi kantor petugas pajak. Nah, kita tidak perlu menunggu surat dari pemerintah setiap saat. Jadi kita bayar sendiri. Makanya di anak SMA diajari cara menghitung pajak penghasilan biar kalian bisa nanti menghitung bagaimana berapa pajak yang harus kalian bayar. Terus ada yang ketiga namanya withholding system. Ini sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga. Jadi jasa pemungutannya itu menggunakan pihak ketiga. Ini tidak berlaku di negara kita. Nah, ini kalau negara kita itu sifatnya self assessment system. Oke, ini 3 pemungutan pajak. Oke, ini prinsip pemungutan pajak. Ibu akan menjelaskan satu tokoh saja. Ada 3 tokoh di sini, kalian bisa baca. Adam Smith mengatakan pemungutan pajak itu harus memperhatikan beberapa hal. Contohnya seperti asas equality. Asas equality ini pemungutan pajak oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Nah, asas equality ini artinya pemerintah kalau ingin memungut pajak, lihat dulu kemampuan dan penghasilan si wajib pajak itu. Seperti Ibu bilang tadi, kalau memang dia nggak punya penghasilan, ya jangan dikenakan tarif pajak penghasilan. Jadi makanya memakai asas equality. Asas certainty, certain itu kan tetap, pasti. Maka pajak ini prinsipnya harus pasti aturannya. Maka diatur dalam Undang-Undang Dasar. Jadi tegas gitu, sudah jelas. Certain, tentu, pasti gitu. Jadi pasti aturan hukumnya, seluruh warga negara itu terkena ininya karena dia warga negara tersebut, ya kan. Nah, makanya kalau dia melanggar bisa dikenai pasal atau hukum, sanksi hukum. Asas convenience of payment, pajak dipungut saat yang tepat bagi si wajib pajak. Contohnya seperti saat menerima penghasilan atau saat menerima hadiah. Orang yang nggak menerima hadiah tentu kasihan kalau dikenai pajak ya. Jadi tepat waktunya. Asas efisiensi, kalau kita bicara efisiensi pasti kita bicara irit ya kan. Ini artinya pemungutan pajak itu diusahakan sehemat mungkin, nah ya kan, seirit mungkin. Jangan sampai biaya pemungutan pajak itu lebih besar daripada besaran pajak itu sendiri. Oleh karena itu negara kita itu menggunakan self assessment system untuk mengurangi mungkin bisa untuk efisiensi tersebut. Masyarakat yang mendatangi kantor pajak, bukan petugasnya yang mengurusi hal itu. Nah, di sini ada tokoh Wejelangan.
Silahkan dibaca, kurang lebih sama sebenarnya. Ada Avenger juga. Nah, SAS ekonomi pasti memperhatikan ininya, uh, efisiensinya. Seperti itu. Oke. Okay? Nah, ini mungkin kita bisa lihat subjek pajak penghasilan. Kita akan menghitung pajak penghasilan, tapi berasa di pertemuan selanjutnya saja. Jadi untuk hari ini cukup sampai di sini saja pertemuan kita. Jadi nanti ke depan kita akan membahas menghitung pajak penghasilan seperti apa. Ada contoh latihannya, nanti kita usahakan online. Untuk minggu ini Gimit untuk kelas 12 terlebih dahulu. Oke, itu semua hal terkait pajak yang bisa Ibu jelaskan. Setelah pertemuan ini, Bu harap kalian sudah mengerti apa itu pajak. Pajak apa saja yang ada di sekitar kalian, karena ini kalian juga menjalaninya setiap saat, terutama PPN ya, yang sering kita perhatikan setiap beli ke Indomaret pasti ada, atau bahkan Gojek atau Grab juga sudah ada PPN, segala macam. Nah, ini terkait pajak, fungsi, dan segala hal teori tentang pajak. Next, kita akan menghitung pajak penghasilan. Oke, sekian pertemuan hari ini, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.